Selfie lahir dari keluarga yang alhamdulillah mereka betul-betul kasih pondasi agama tapi tidak pernah mempertanyakan kapan kamu harus gini, judging gitu nggak ada. Semua harus diperjuangkan. Surga itu kan tidak gratis. Betul. Pada saat itu masih punten ya, masih minum atau apa, tetap aku walaupun istilahnya nggak akan diterima, tapi selalu dalam hatiku Allah yang maha tahu. Rayu Allah di bulan Ramadan itu sebanyak mungkin, selalu ingat bahwa kita akan pulang. Selamat datang di rumah manis kita, Lollipop Love Lab and Podcast. Tempat kita akan ngobrol tentang cinta, kehidupan, dan perjalanan pulang ke diri sendiri. Di bulan Ramadan ini, bulan yang sering bikin kita lebih jujur, lebih banyak diam, dan lebih sering merenung, kita akan ngobrol dengan sosok perempuan yang perjalanannya bukan cuma terlihat dari luar, tapi juga terasa dari dalam. Tamu kita hari ini adalah seseorang yang pernah berada di sorotan, lalu memilih menepi, belajar, dan bertumbuh dengan caranya sendiri. Perjalanannya yang penuh tanya dan keberanian untuk berubah. Kita sambut dengan hangat Teh Selvi Nafila. Terima kasih udah mampir di Lollipop. Kamu suka Lollipop? Suka? Berarti kamu senang manis. Sekarang enggak ya. Okay. Kalau udah 40 enggak ya. Suka manis. Mengurangi gula. Tapi kalau diibaratkan Lollipop, Teteh, kalau Lollipop itu kan manis. Kadang mungkin permen tuh ada asamnya juga. Tapi mungkin ada rasa pahitnya juga. Kalau diibaratkan Lollipop, lagi rasa yang mana sih yang kamu rasain? Sekarang ya. Ada stroberinya, ada juga apelnya, manis. Apa ya? Pahitnya nggak ada ya? Pahitnya kayaknya sudah ya dulu. Oke, pahitnya sudah ya. Berarti sekarang lagi manis dan asam aja. Berarti campur-campur lah ya. Campur-campur. Teh Selvi, aku mau nanya kan sekarang baru ngobrol nih. Aku pengen tahu perjalanan hijrahnya Teteh gitu kan. Pastinya tuh panjang dan penuh proses. Kalau kamu melihat ke belakang, ke belakang. Kemana? Beda itu beda. Bukan beda ya. Momen apa sih yang paling mengubah cara kamu memandang hidup dan Tuhan tentunya? Apa ya? Memandang hidup itu sebenarnya sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan yang memang sebelumnya kan kita ngejalanin aja hidup, tapi ternyata kita kadang lupa bahwa kita itu maksudnya kayak lahir ke bumi itu untuk apa? Betul. Jadi kan kita oe gitu ya, udah bayi terus kita lahir segala macam. Boleh nggak jangan bercanda? Gitu ya. Iya, terus? Terus kan, soalnya kamu wajahnya Doraemon. Lalu? Oe kan, kenapa takut jatuh ya ininya ya? Jadi gak bisa gerak ya. Lanjut. Jadi ya itu akhirnya di mana ada momen bahwa ternyata hidup tuh nggak cuman kita tidur, bangun, bekerja, cari uang, menikah, punya anak, jadi ibu, di-repeat begitu ternyata nggak ada meaningnya. Akhirnya tercetus bahwa apa kok ada sesuatu yang kurang ya dalam hidup ini kok. Ternyata kan kita ini jasad, terus kita ada ruh yang ternyata mungkin kita hanya memikirkan dari tampilan luar jasad ya kita istilahnya jasmaninya aja, tapi ternyata keimanannya ternyata kurang balance tuh. Jadi memang kita lupa asal kita dari mana. Dan ketika kita harus kita lupa siapa yang nyiptain kita. Kok nggak dikasih makan, istilahnya itu kayak ya tentang keimanan kita gitu, kayak lebih kepada sholat kita dan kita itu kurang gitu. Jadi di situ mulai ada pertanyaan dan akhirnya mengerti bahwa hidup tuh mulai dari sini ya ternyata. Itu sebetulnya yang membuka bahwa ada pertanyaan ketika di usia 37 tuh kayak kamu ngapain ya? Terus ini apa ya, kok begini aja ya rutinitas. Ternyata memang pertanyaan itu kayak semua manusia yang ada di muka bumi pasti mengalami di part itu. Tapi pertanyaannya dia mencari tahu atau cuman ya sudah sekedar lewat. Nah di situ aku mencari tahu apa sih gitu meaning daripada kehidupan gitu. Wow, lumayan terpukul loh aku loh. Ya bener sih, tapi tadi bilang Teteh di usia 37 kayak udah kita mau ngapain sih? Apa sih tujuan kita gitu kan ya? Oke Teh, perjalanan hijrah yang kamu katanya tuh kan udah dimulai sejak lama. Ya aku lihat sih di media sosial kamu ya. Tapi baru benar-benar mantap berhijab itu di 2025, betul? Betul. Di fase ragu itu apa yang paling sering kamu pikirkan dan apa yang membuat kamu tuh ragu mungkin waktu itu?
Jujur sebetulnya kalau planning berhijab itu tidak ada. Oh, Tapi hijrah itu kan memperbaiki diri, bukan berhijab. Berhijrah sama berhijab itu berbeda. Berhijrah itu dari belok kiri menjadi belok kanan atau belok lurus. Jadi memang memperbaiki semua, kan tidak, bukan menutup, tapi jadi kebiasaan kita yang mungkin kurang baik kita perbaiki, atau misalkan kayak pemikiran kita yang kurang baik kita perbaiki. Itu hijrah, itu secara global. Jadi pada saat itu memang tidak ada kepikiran bahwa oke, timingnya adalah saya akan berhijab itu di tahun 2025 atau di usia 40 atau 38, 37 dan seterusnya. Tidak ada planning. Tapi nggak tahu kapan. Karena memang diruntut dari family, dari mulai ibu, kakak, sama ponakanku 3 perempuan semua itu berhijab semuanya. Tapi di situ memang Selfie lahir dari keluarga yang alhamdulillah mereka betul-betul kasih pondasi agama, tapi tidak pernah mempertanyakan kapan kamu harus gini, judging gitu, nggak ada. Nah, ketika muncul di 37 tahun itu merasa kayak kok kayaknya hidup nih hampa nih. Apa yang perlu diperbaiki? Belum pernah kepikiran langsung kejebret gitu, langsung berhijab. Ya. Oh, kayaknya harus ada yang perlu diperbaiki nih dalam hidup. Tercetuslah, oke, kita suka yang masih yang kayak hura-hura gitu kan. Langsung akhirnya kita kurang-kurangin dulu. Dari mulai ngurang-ngurangin itu kalau orang bilang Safi 2025 berhijab, tapi prosesnya itu sebenarnya dari 2023. 2 tahunan battle itu, Neng. Battle dengan habit, kebiasaan teteh yang memang ya kita keluar malam, kita bener-bener yang sholatnya itu tiba-tiba kalau lagi di rumah aja, atau misalkan kayak kalau udah make up istilahnya wudhu susah gitu. Pokoknya bener-bener ada keimanan tapi belum prioritas pada saat itu. Jadi apa nih yang perlu diperbaiki? Nah, ketika 2023 itu aku start dari mana? Aku start dari tidak meninggalkan sholat 5 waktu dalam keadaan apapun. Istilahnya main masih hayu, kadang-kadang warawiri masih hayu, tapinya dari situ aku udah nggak skip yang namanya sholat, mau dimanapun itu, mau di mall, mau di apa, mau ngemper, mau apa, dimulai dari situ. Nah, akhirnya perjalanannya itu memang panjang 2 tahun itu kan, kalau kita day by day itu penuh dengan perjuangan, karena memang berhijrah itu memang harus disiapkan mental ya, karena itu suatu keberanian yang memang dan juga keyakinan kepada Allah bahwa ini adalah jalan yang harus kita jalanin gitu. Karena memang Selfie tidak pernah bilang bahwa berhijrah itu adalah mudah. Allah seiring dengan pertolongan daripada Allah, pasti kita minta kekuatan. Lalu dari situ dengan doa-doa yang kita langitkan, dan ada sekian % itu dari usaha kita nih. Usaha yang betul-betul yang kayak semua harus diperjuangkan. Surga itu kan tidak gratis. Betul. Ya kan, Neng ya. Jadi maksudnya Teteh di situ kalau orang bilang lihatnya sekarang, 2 tahun itu babak belur, sangat amat babak belur. Secara batin, secara itu kan seperti kita merubah identitas diri. Jadi dari mana kita, dari kebiasaan yang mungkin pada saat itu merasa kayak, wah ini enak banget, nyaman banget, comfortable banget ya dengan surrounding seperti gini, tapi kita pelan-pelan harus mulai kayak undur diri gitu. Dan itu kan sebuah kayak proses, belum judgement dari orang-orang sekitar, asal suci loh atau apa segala macam gitu. Pada saat itu kan kita belum ilmunya belum banyak, jadi sedikit banyak orang berbicara terlalu sensitif tuh kita merasa kayak ciut juga. Jadi 2 tahun tuh battle di mana orang nggak ada yang tahu pada saat itu, kecuali mungkin keluarga kecil gitu sama anak pada saat itu. Jadi ketika alhamdulillah qadarullah Allah kun fayakunkan pada saat 2025 itu tanpa rencana. Jadi memang betul-betul kalau dibilang mungkin hidayah dikasih melalui proses yang begitu panjang. Kalau untuk keraguan, Teteh nggak ragu sama sekali untuk berhijab itu. Tapi di setiap proses 2 tahun itu memang setiap orang experience-nya beda-beda. Tapi kalau dari aku pribadi, ketika kita mau redirect kehidupan itu, make sure bahwa bukan karena orang lain, bukan karena FOMO, bukan karena permintaan orang lain, tapi dari hati. Betul. Karena hati itu adalah dari Allah yang menggerakkan, yang membolak-balikan. Ketika Allah kun di hati kita, itu semua tertutup rapat. Jadi selalu minta buat teman-teman nih yang lagi berproses, minta sama yang punya hati.
minta sama yang punya jiwa raga kita, tolong tutup semua kebiasaan yang mungkin kurang baik dan Allah mengunci dengan kebaikan dan hidayah. Insya Allah doa itu adalah senjatanya orang mukmin dan berdoa itu adalah ibadah. Jadi gue capek ya, maksudnya ibadah berdoa itu ibadah, bagian daripada ibadah. Jadi tembak dengan doa, insya Allah Allah bukakan gitu semuanya. Jadi kalau keraguan berhijab tidak, tapi pasti di dalam prosesnya ada gitu. Wow. Luar biasa sampai haru ya, sampai nangis loh Teh. Ya mudah-mudahan aku juga, emang setiap orang pengalamannya beda-beda ya Teh. Betul. Mungkin nanti aku juga kayak beda kali pengalamannya sama kayak Teteh. Tapi Iya. pasti akan ke situ arahnya gitu ya. Insya Allah ya. pasti. Oke. Ada gak sih cerita tentang mimpi-mimpi spiritual yang Teteh alamin? Iya. Yang akhirnya membuat kamu kayak merasa ditegur gitu ya. Iya. Dan diyakinkan bener-bener kayak ini udah waktunya nih gue gitu. Iya. Ini udah waktunya nih gue berhijrah dan berhijab gitu. Ada gak Teh? Sebetulnya dari proses itu kayak jungkir balik salto apa segala macam kan, maksudnya dengan Allah ngasih tahu sains-sains yang ada tuh, masih kita kadang-kadang manusia itu kan memang hawa nafsunya itu kan memang kita itu tantangan kita kadang-kadang, masa sih kayaknya enggak deh, udah dikasih sign ini kayaknya enggak deh, ini mungkin perasaan. Jadi sebetulnya intuisi, petunjuk dari Allah itu kalah sama kita pemikiran yang seolah-olah logika, padahal itu pikiran yang emang kayak ngeblurrin semua, maksudnya kayak yang petunjuk dari Allah. Jadi pada saat itu kan aku punya sifat tuh kalau udah mau sesuatu kekeh. Jadi pada saat itu bagaimana aku bisa mengalokasikan kekekehan aku ini untuk sesuatu yang baik, yaitu aku harus belajar. Ketika Allah kasih petunjuk, aku harus benar-benar cari tahu, harus benar-benar ikutin dalam keadaan apapun. Pada saat itu masih punten ya, masih minum atau apa, tetap aku walaupun istilahnya nggak akan diterima, tapi selalu dalam hatiku Allah yang Maha tahu. Allah tahu dalam keadaan apapun aku berubah betul-betul karena Allah, bukan manusia. Karena pada saat itu aku benar-benar nggak punya pasangan hidup, istilahnya pacar pun nggak ada. Jadi betul-betul bukan karena apa, tapi karena siapa yang menciptakan aku gitu, Neng. Jadi betul-betul turun naik dikasih mimpi ini kayaknya bukan. Itu mimpi itu memang dari mulai sebelum mimpi-mimpi itu banyak sebetulnya sainsan. Akhirnya satu momen yang memang pada saat itu harus terkunci bahwa harus berubah. Pada saat itu ada satu momen yang memang aku ada di satu posisi yang memang dulu disukailah, pergilah kita hangout gitu. Aku testing lah ke situ, udah nggak ada euforianya. Dan kayak malu gitu, kok aku dulu begitu ya. Aku tuh melihat seperti begitu. Jadi aku testing sekian lama, akhirnya berapa bulan tidak keluar rumah, aku testing seberapa tempting atau keinginan aku untuk hal yang duniawi seperti ini. Akhirnya aku cek, tes itu belum berhijab, tes yang ada itu rasa malu. Kok begini? Itu sampai orang-orang di sekelilingku belum tahu, tapi aku merasa bahwa aku kok dulu begitu ya. Kok dulu gue sempet gitu ya. Kok begitu ya? Kok sampai begini? Pulang dari situ, ya Rob, yang punya hati ini kan engkau. Aku bisa ada tidak ada keinginan, berarti ini adalah petunjuk. Kejar lagi tuh, dari situ kejar lagi, sampai yang kita namanya pada saat itu mungkin Allah menggerakkannya Al-Quran. Al-Quran itu adalah sangat panah kehidupan hijrah selfie, karena pada saat itu memang berawal dari Al-Quran. Aku paksain baca Al-Quran itu selembar, 2 lembar dalam 5 waktu itu. Dari situ ada seperti Ustadz Adi Hidayat bilang, kita membaca walaupun kita dengan terbata-bata atau apapun, percikan keberkahan itu nyampe kepada si pembaca. Karena aku terus gitu baca, dari situ mulai kayak merubah semuanya. Merubah akhirnya. Dari situ Allah tuntun, kasih mimpi-mimpi dari mulai kayak artis-artis sudah berhijab. Di dalam mimpi itu menyebut kalimat-kalimat seperti Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu 2 yang masuk ke dalam mimpi. Jadi Allahu Akbar, Allah Maha Besar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tidak ada kekuatan selain kekuatan daripada Allah. Dari situ mulai berpikir gitu bahwa hijrah itu
atau petunjuk dari Allah itu perlu kita perjuangkan. Jadi tidak mudah battle dengan hawa nafsu, itu yang paling berat sekali gitu. Tapi dengan kekuatan dan doa, alhamdulillah, maksudnya istiqomah ini kan susah sekali. Bukan daripada ending berhijab itu ending daripada segala perjalanan kita, tidak sama sekali. Selama kita di sini kita semua ya ujian gitu. Betul. Jadi banyak sebetulnya yang kayak naik turunnya gitu loh dalam perjalanan. Itu proses lah Teh ya, Proses, ya. gitu ya. Bener-bener ya, bermakna sekali. Aduh. Tapi Teh, setelah berhijrah gitu ya, Iya. kamu tuh kan bilang gaya hidup dan pekerjaan pun mulai diseleksi. Iya. Apa bagian dari perubahan itu yang paling sulit kamu lepaskan sebagai Teh Selfie yang lama? Aku tuh orangnya sosial banget. Oke. Aku tuh bener-bener yang kayak seneng banyak temen, kumpul di satu, bukan karena kayak seseruan atau FOMO pengen, tapi memang jiwaku memang seru di Setiap komunitas lah komunitas gitu kita ya. ada olahraga dulu bareng atau apa, aku seneng. Tapi ternyata kan seiring waktu berjalan bahwa kita tuh lupa, maksudnya kalau menyendiri itu juga perlu. Karena dengan begitu kan istilahnya Allah tuh banyak berkomunikasi dengan kita. Kalau kita terus maksudnya untuk di keramaian, bukan berarti tidak bersosialisasi, tapi mungkin itu satu hal yang memang lompat jauh daripada selfie biasanya punya komunitas ya olahraga, ya istilahnya party, nyanyi, apa semua tuh plek gitu. Dan itu mungkin awal-awalnya yang agak berat. Kalau dari pekerjaan sudah pasti, karena memang kita 20 tahun ya Neng, Teteh 20 tahun, maksudnya dengan baju yang tidak ya tertutup gitu. Teteh juga kan bukan yang gimana, tapi kan kayak punya jati diri baru, itu pasti kayak lungleng gitu, kayak ini gimana gitu. Awalnya tuh kayak dinyanyi pun kan kayak mulai lagi dari nol. Oke. Mulai dari nol, maksudnya kayak bingung gitu. Bingung. Iya, karena kan kita identitas kita, maksudnya kita sempat kehilangan kayak jati diri, kayak di mana kan orang kalau kayak berubah gitu kan otomatis kan ini penampilan semua plus juga dari hati dan segala macam itu campur aduk. Jika orang belum tahu ini kenapa sih si Selfie, jadi benar-benar yang menjauh pada saat itu, menjauh. Karena kalau nggak gitu kan kita nggak tahu nih, maksudnya meaningnya aku nih mau kemana dan gimana tuh bingung kalau di keramaian gitu. Jadi menarik diri itu yang mungkin ekstra, lebih kayak pasti ada rasa kesepian. Lalu rasa rutinitas yang biasa kita lakukan berubah, adjustment untuk memulai itu, kalau boleh dibilang kalau Allah tidak menguatkan Teteh kayaknya nggak sanggup. Semua itu adalah kekuatan dari Allah. Nggak sanggup, sebagai manusia kita makhluk sosial dengan puluhan tahun aku berkecimpung di dunia itu, akhirnya harus memilih seperti si penguin itu gitu, kayak cuk gitu, kayak semi. Awalnya tuh kalau kita nggak kuat sama Allah kayak membuang diri gitu, perasaan kayak kok dari situlah Allah tuh kayak memisahkan aja gitu. Awalnya mungkin merasa kecil hati karena kayak kok begini, tapi ternyata memang semua tertuang di Al-Quran bahwa ketika kamu sudah memilih, bukan berarti memang yang lain itu tidak baik, tapi semua mungkin orang ini tidak membersamaimu di part yang ini. Perjalanan bersamanya sudah selesai gitu. Jadi dengan kita banyak belajar, kita melihat sudut pandang apapun tuh pasti ini yang terbaik dari Allah, pasti takdir. Istilahnya orang menikah pun kan pasti ada limit. Kalau bercerai kan memang sudah selesai jodohnya. Gitu ya. Jadi Teteh tidak melihat bahwa selalu kita bawa positif, karena kalau enggak di situ setan masuk, karena ragu, was-was, gelisah itu semua di situ celah. Jadi dikuatkan segalanya. Yang paling berat memang melawan hawa nafsu sini. Kalau kita misalkan ya kita juga kan ini lagi warming up, kayak kita persiapan meninggal pun kan sendiri gitu. Jadi sebetulnya ini tuh kayak proses hijrah sampai berhijab itu proses kita nanti akan melepaskan juga ruh dengan jasad kita. Dan itu kan perlu keberanian, perlu kekuatan gitu. Jadi buat Teteh mungkin yang paling susah adalah ya akhirnya menjadi dari ngumpul menjadi lebih sendiri. Terus hawa nafsu juga semua diredam gitu. Yang kita sudah terdoktrin dengan dunia ya, kita masih di dunia puluhan tahun, pastinya
pekerjaan ya pasti kita juga yang biasa nyanyi misalkan terus Jadi tiba-tiba bukan berkurang. Jadi mungkin nggak lebih pilih-pilih lah gitu ya. iya Tapi kalau misalnya sekarang teteh masih nyanyi nggak? masih nyanyi. Makanya kan selalu tapi kan ada orang yang memang mau berhijab kah atau Oke. misalkan tidak gitu. Terus kan dari musik juga sekarang teteh beralih gitu. Maksudnya kayak Dari semua genre ini pindah ke genre itu. PNJD Oke. gitu. Jadi semuanya itu ya namanya kita proses ini juga dari Allah juga lagi memproses nih arahnya kan gak langsung plek ketuplek kan Neng. Kalau setahun itu kan baru seumur jagung gitu 1 tahun gitu nanti berhijab nih 1 tahun. Tapi ya alhamdulillah dengan kekuatan dari Allah ya dijalani gitu. Dijalani Alhamdulillah, aja ya. dijalani. Oke. Gonjrengnya mana? Gonjrengnya mana? Nah, banyak orang yang melihat hijrah tuh hanya dari tampilan luar teh. Iya. Sebagai teh selfie gitu ya, perubahan apa sih yang justru paling besar terjadi di dalam diri teteh yang mungkin tidak terlihat orang? Banyak sekali catatan-catatan atau goresan-goresan luka-luka, permasalahan di selama kurang lebih sekarang mungkin mau 41 tahun. Kan tidak semuanya bahagia. Ada luka-luka yang kita belum sadari dari kehidupan kita dulu terlahir dari orang tua yang Seperti apa gitu seperti ya? apa. Yang Safi memang figur fatherless ya. Safi nggak punya figur seorang ayah dari kecil. Jadi dari situ kasih sayang, lalu memang kita dikasih rezeki sama Allah punya talenta yang akhirnya kita seperti kayak tulang punggung untuk diri kita sendiri, bekerja dan lain-lain, membuat kita harus strong gitu. Terus ya pernikahan, perceraian, ngurus anak dan segala macam gitu pasti tidak semuanya fine. Dari situ kan gejolak kayak misalkan sebelumnya itu kan meletup-letup gimana sih meletup kayak tidak merasa kayak kita yang paling terzolimi, merasa paling sedih kehidupannya gitu. Ternyata setelah berhijrah ini kita lebih kayak legowo gitu, lebih kayak Allah tuh mentop up rasa sabar yang kayaknya rasanya dulu nggak mungkin untuk nunggu orang 10 menit aja kayaknya Nggak orang mau ya? iso gitu kan, nggak bisa gitu Kamu kan. Aries ya? Iya. Astagfirullahaladzim. Sama kita kan. Oke. Jadi orang yang kata mungkin Safi sabar ya, oh tidak juga. Bagaimana kita pada saat itu kan ada masa-masa juga mengurus anak itu merangkap ibu dan anak itu kan secara kalau kita ngomong psikologi udah sebenarnya nggak ada anak bungsunya deh. Aku kan anak bungsu atau perempuannya itu udah nggak ada karena bisa jadi satpam, bisa jadi apa-apa. Jadi benar-benar yang kayak garda terdepan untuk diri sendiri itu kan yang paling berusaha paling kuat tuh kan nggak enak gitu ya. Jadi mungkin sekarang setelah hijrah nih lebih hidup ini memang seperti di Al-Quran, kebiasaan manusia itu selalu tergesa-gesa, selalu ingin terburu-buru gitu ya. Jadi pada saat sekarang bahwa lebih kayak seperti ini adalah pekerjaan apapun itu sebenarnya itu sarana kita bersyukur sama Allah. Sebenarnya rezeki itu sudah Allah, bukan dari pekerjaan kita. Kalau kita ngomongin pekerjaan, rezeki dari pekerjaan, orang yang kerjanya 9 to 5 atau memang mereka istilahnya kuli bangunan yang emang dia hard work banget gitu pasti lebih kaya gitu. Tapi ternyata bahwa pekerjaan itu adalah sarana kita bersyukur bahwa rezeki itu Allah sudah ada yang ngatur. Kenapa harus heboh? Kita pasti akan meninggal karena rezekinya sudah habis. Baru di situ. Jadi ketika kita belum meninggal tuh rezeki itu yang ngincer kita, nyari kayak ngejar-ngejar kita. Sebetulnya seperti itu yang Selfie kayak pelajarin gitu. Jadi akhirnya sekarang mungkin lebih calm down, lebih tenang, yang orang nggak tahu ya, terus lebih merasa cukup aja sekarang. Kalau dulu maksudnya kayaknya kurang aja gitu. Aduh ini kayaknya ini untuk ini kurang itu. Kalau sekarang mungkin ternyata hidup istilahnya menyederhanakan sesuatu keinginan itu enak ya, hal-hal kecil kayak lihat pohon aja udah seneng. Kalau dulu kan masih harus yang gedung-gedung itu harus nongkrong tiap weekend gitu kan. Pokoknya apa yang baru, wah pokoknya kita datang, wah dapat kan. Kalau sekarang ya itu yang orang nggak tahu bahwa makan gorengan pun aku tuh udah happy sekarang. Gitu Neng. Betul. Tapi gini ya, tapi memang kalau misalkan kita udah mulai berumur gitu ya. Ini kita ngomongin kayak berumur gitu, sama kita dari dunia yang sama gitu ya Teh. Emang kayak udah mulai ke situ gitu arahnya. Kayak pergi ke sini ya udah cukup seneng. Terus kayak tadi Teteh makan gorengan juga gue udah seneng. Terus kita kayak pergi mungkin dengan anak kemana aja tempat yang biasa aja tuh kayak kita
udah cukup gitu ya. Iya. Iya ya Karena berarti. kan usia 40 tuh titik balik kita. Oke. Katanya kan setiap itu tuh diusap, Neng. Diusap muka kita ketika masuk 40 itu diingatkan pulang. Pulang dalam arti itu sudah main-mainnya. Di 40 sudah. Jadi semua itu Nabi Muhammad kan diangkat menjadi nabi di 40 tahun. Jadi 40 tahun itu adalah untuk di muslim itu angka yang paling sangat istilahnya itu ini banget krusial banget gitu. Oke. Jadi mungkin kenapa kita senang akhirnya sesuatu yang simple ya kalau 40 kan sebenarnya angka, tapi kan kalau kita mentokin lagi ke agama 40 itu adalah penentuan bahwa sudah ya 40 tahun nih Allah ngingetin kayak pulang inget dong. Jadi kayak kita maksudnya lebih slow, lebih tidak yang menggebu-gebu lagi. Iya. Berarti kita termasuk orang beruntung kalau gitu dikasih waktu masih lama. Mudah-mudahan ya, maksudnya artinya kita masih bisa untuk belajar lebih baik lagi. Amin. Duh, bener-bener ya. Oke. Aku mau nanya lagi. Katanya Teteh sempat nangis berkali-kali. Iya. Kalau mengingat proses hijrah Teteh Iya. ini ya. Tangisan itu tuh lebih karena takut, terharu, Iya. atau merasakan sesuatu yang sebenarnya kamu tuh belum pernah ngerasain ini sebelum berhijrah gitu. Nah ini dia. Ada satu momen yang memang aku pun bertanya-tanya, kok setelah masuk ke fase berhijrah dan akhirnya berhijab, hati itu tuh ngelihat apapun itu terenyuh. Jadi kalau dulu tuh lihat ulama-ulama besar kalau lagi berceramah itu sampai menangis-nangis, kita tuh apa sih? Belum paham, belum nyampe. Apaan sih? Kok kayaknya segitu amat gitu. Karena kita pun belum nyampe ke sana, jadi belum paham dan itu nggak apa-apa banget. Maksudnya ada beberapa orang yang kayak kenapa sih ini orang lebay nangis banget? Tapi hati kita tuh melihat apapun kayak daun jatuh aja, Robku. Ternyata tidak ada yang tertulis, apapun tercatat dari Allah. Dan melihat kayak ngelihat awan nih, ngelihat makhluk, ngelihat semut, ngelihat apa. Itu totally berubah 1000 derajat mungkin kalau buat Teteh ngelihat hal-hal itu kayak kemana aja ya. Semuanya Allah udah provide. Kayak gak pernah merasakan setenang sekarang. Dulu tuh kan mencari ketenangan tuh di mana? Euforia mungkin kita bisa bercerita sama temen, minta pengakuan dari temen tuh apa, tenang hati. Terus kita oh iya mungkin beli ini, happy. Tapi ternyata ya Robku, 40 tahun yang ku cari ternyata tenangku bukan ada di mall, bukan ada di kafe. Tapi ada di diriku sendiri. Di sini yang kau ternyata gak jauh. Betul. Dan gak perlu, hanya perlu niat dan doa sama Allah. Di situ mungkin itu yang selalu terenyuh. Rata-rata kalau akhirnya sekarang mengerti, paham gitu. Kadang melihat orang hijrah kita jadi terenyuh karena kita ada di situasi itu, bisa merasakan. Termasuk maksudnya, Neng juga pasti aku yakin udah diketuk untuk ke arah, karena tidak akan mudah menangis. Kalau tidak akan mudah menangis. Kalau disitulah Allah Maha Besar pada 1 bulan ya 2 bulan kalau nggak salah. Lihat apapun juga itu nangis terus. Akhirnya mungkin sekarang walaupun sekarang kadang masih suka ada gitu, tapi berusaha untuk direda gitu. Karena kan kita pengen menyampaikannya juga masih lebih enak gitu. Dan bukan mau kita atau menjual kesedihan atau apa, tapi dari hati tuh susah kita explain. Kayak kamu ada di sini dulu, rasain deh. Makanya kan coba deh, enak. Tenang. Kayak betul ketika Allah tidak pernah menjanjikan orang berhijrah itu akan kaya raya, tapi Allah menjanjikan saat itu juga di dunia Allah akan langsung jawab apa? Ketenangan. Jadi dengan tenang, orang yang tenang itu kan luar biasa. Orang yang sangat kuat. Mau ada uang, karena yakin bahwa Allah pemberi yang kehidupan kita. Ketika Allah membolak-balikan hati manusia itu kan dari gelisah dan khawatir, itu kan gak enak banget, gusar. Jadi ketika Allah put di situ, saya akan bayar secara tunai lah istilahnya, kayak kontan, itu yang Teteh rasakan adalah tenang. Dan itu kita gak bisa di mana. Jadi ketika kita tenang dalam lautan yang gemuruh dari yang teriakan orang, itulah. Jadi memang jantung kehidupan kita ya dengan tenang semuanya, dan itu hanya Allah yang bisa memberikan itu. Oke. Dingin dia. Berarti
Berarti gini, kalau misalkan setiap ada orang yang kayak misalkan Teteh kayak Ija gini Iya. gitu ya, berproses lah. Iya. Orang yang denger kalau misalkan tiba-tiba nangis gitu ya, Iya. itu tuh artinya berarti apa? Oh, diketuk hatinya. Itu sebenarnya Oh, sudah ada. sudah ada. Sudah ada. Oke. Semua itu sudah ada. Kita makanya kan, iya kan orang ada kayak apaan sih? Ya. Karena kena servernya belum, bukan berarti aku lebih ini ya, lebih kayak oh aku udah hijrah, bukan, tapi maksudnya kita belum nyampe karena kita belum memahami. Tapi ketika kita ada di situasi itu, Safi sempat nonton juga Ustadz Khalid Basalamah, sampai beliau menangis-nangis pada saat itu, sampai kalau saja orang tahu bahwa dengan keimanan, nikmatnya beriman itu, sampai nangis. Dan itu Safi rasakan, Neng, kayak kita biasa dulu bagaimana kehidupan, tapi ketika Allah berikan ketenangan, terima aja bahwa ini di dunia, dan dunia itu memang bukan tempatnya untuk manusia. Yang abadi adalah, kita kan ada dua kematian. Setelah kita mati baru kita akan hidup lagi di kehidupan kita yang senyata-nyatanya. Jadi ya Teteh juga sambil berproses, tapi senantiasa Allah memberikan kekuatannya, karena istiqomah itu sangatlah tidak mudah, tapi dipermudah dengan doa-doa dan pastinya pertolongan dan kekuatan dari Allah. Gitu. Oke. Masya Allah ya, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Oke Teh, bagaimana sih Teteh memaknai setelah dan sebelum berhijrah gitu ya? Apa rutinitas di bulan Ramadan yang sering Teteh lakukan sebagai Teh Selfie dengan ya wajah yang baru seperti ini gitu. Jadi ketika kita masuk nih ke pintu fase kehidupan sekarang tuh, jadi kita mulai melihat nih apa sih bulan-bulan atau bulan-bulan penting di muslim ya, kita seperti nisfu Sa'ban atau kita bulan Rajab, termasuk bulan Ramadan. Pasti kita utamakan, dalam artian tuh amalan-amalan, ibadah-ibadah ditambahkan, mengurangi segala aktivitas interaksi antara manusia. Pasti semua orang muslim berlomba-lomba untuk beribadah. Sama begitu pun dengan Teteh, maksudnya kayak tidurnya berkurang, jadi kita sholat malam, tarawih, dan memang baca Al-Quran. Lalu jadi kita betul-betul yang kayak kita dikasih 1 tahun, dalam 1 bulan, yuk relationship sama yang punya dunia ini betul-betul gitu. Jadi apa sih satu bulan di antara 12 bulan gitu. Jadi kalau Teteh betul-betul yang kayak udah nggak intention lagi ke, maksudnya kayak kita dulu kayak kalau lagi wasting time scroll atau apa, itu lebih kayak oh ya duhanya, sunnah-sunnah yang memang di luar kewajiban juga, yang belum dilakukan juga dilakukan. Terus lebih banyak melakukan hal-hal yang mungkin lebih menstimulate kita punya religius gitu. Jadi kan itu bulan berkah di mana Allah memperbaiki semua atau mengampuni semua dosa-dosa kita. Jadi kita tanam yang banyak, sehingga hasilnya juga kebaikan, keberkahannya untuk after dari situnya kita betul-betul kembali ke nol tuh betul gitu. Jadi bukan hanya sekedar ya nahan lapar puasa doang udah gitu, tapi disirami, karena kan kolbu ruh kita semua itu kan harus dikasih makan juga. Kalau secara jasmani kita makan nasi, vitamin, tapi kan kalau itu kita kasih zikir, kita kasih Al-Quran, kita kasih sholat malam, doa. Dan doa itu nggak harus di sajadah ya. Dengan kamu melihat ciptaan Allah, mau lihat awan, mau lihat kucing, mau lihat awa, itu semua daripada makhluk yang ada di bumi, kita banyak berbicara dengan Allah. Siapapun yang tergerak hatinya mau memulai proses berhijrah ataupun belum tuh bagaimana startnya, dimulai dari banyak aja ngobrol sama Allah. Nggak kuat nih tahajud, nggak apa-apa, setiap sholat atau lagi bengong, lagi libatkan Allah dalam segala aktivitas kita. Mau istilahnya, ini rezeki gimana ya? Ya Allah, saya cukup. Itu hal yang kayak, kalau kita kan biasa kayaknya harus disajadah gitu. Ini ya, harus jadi bisa disajadah dimanapun lah gitu ya. Ngobrol aja kayak kita sama temen gitu kan. Aduh Robku, ini sakit ya, ini gatel atau apa, semua dilibatkan. Dengan begitu kita menjadi kebiasaan, dan di situ Allah masuk menelisik ke dalam kalbu kita dan membersihkan semua dan menggerakkan hati, karena hanya Allah yang mampu nih. Hanya Allah yang mampu untuk menggerakkan semua hati kita untuk berubah. Karena di Al-Quran pun, saya memberikan petunjuk kepada yang saya kehendaki. Itu udah hak vetonya Allah. Itu nggak bisa diganggu gugat. Jadi
rayu Allah di bulan Ramadan itu sebanyak mungkin, langitkan apapun dan selalu ingat bahwa kita akan pulang. Semua tujuan dunia itu tidak ada masa depan. Masa depan kita ya kita pulang gitu nanti. Jadi ya nabungnya udah segimana, ya itulah. Teteh juga tergopoh-gopoh gitu, maksudnya kayak untuk ternyata setelah masuk ke dunia hijrah ini, Masya Allah orang yang bersabar, Masya Allah orang yang taat, karena sangat susah dan mahal yang harus dibayar itu. Ya ampun, luar biasa banget ya hari ini ya, bintang tamu dan materinya bener-bener ya. Ini asli nih semuanya bagus banget, semua setiap pertanyaan jawabannya bener-bener teh. Mudah-mudahan ya semua teman-teman Lollipop yang nonton edisi Teh Selfie ini ya di bulan Ramadan penuh berkah ini, termasuk aku ya, nih aku juga ikut bener-bener terharu ya, siapa tahu yang nonton juga. Oh kamu ini mewadahi ini kebaikan dan senantiasa menjadi manfaat dan kamu mewadahi untuk bisa menceritakan ini kebesaran Allah. Dan ini tidak ada yang kebetulan, semua itu sudah Allah tentukan. Insya Allah ini menjadi ladang amal jariah yang baik, keberkahan buat Neng dan juga tim semuanya dan juga yang menonton. Nah itu dia, menjadi manfaat untuk semua ya. Oke, udah kali ya. Sudah ya. Yuk belum buka ya, belum buka. Oke. Belum buka dan tadi aku nangis batal enggak kali ya? Enggak apa-apa lah ya, bentar lagi mau buka. Ya udah, kita masuk ke games ya. Apa tuh? Kita masuk ke games. Teh Selfie cuman kayak lengkapi kalimatnya gitu ya. Lengkapi kalimat, aku kasih kalimat pengantar, lalu Teh Selfie melengkapi. Oh baiklah. Aduh, pertanyaannya, buat aku rumah itu tempat untuk menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri. Pertanyaan kedua, tenang itu mahal. Itu bener, aku udah bilang tenang itu pasti dia akan jawab mahal, pasti dia mahal. Karena tadi Teteh bilang mahal, tenang itu mahal. Mahal. Dan emang nggak betul, jadi jangan menganggap mahal. Jadi kalau mau ke sana ya siapin mental. Betul, itu proses yang panjang ya. Bukan materi yang bisa membeli itu. Maaf, lagi Ramadan. Oke, lanjut. Bahagia versi aku sekarang itu sendiri di rumah tanpa siapa-siapa, tapi nggak galau. Nggak galau, nggak kesepian, gimana tuh? Kan aneh ya, jadi cuman ngobrol, nggak ada yang bisa diajak ngobrol, jadi ngobrol sama diri sendiri. Ngobrol sama diri sendiri, yang penting ada waktu me time lah ya, tanpa merasakan kegalauan. Gitu ya. Kan sekarang udah tenang. Iya kan, jadi apa itu gelisah, gitu kan? Apa itu cemas, kan? Anak ibu cemas, kasih ini enggak ya, beda. Oke Teh. Ini sekarang aku mau nanya lagi. Kalau ada orang yang ingin hijrah, kalau ada orang yang ingin hijrah tapi merasa dirinya terlalu jauh dan mungkin merasa masih tidak cocok. Apa yang ingin kamu sampaikan sebagai seseorang yang pernah berada di fase itu? Anggaplah aku sebagai orang itu. Baik, dulu Selfie sebelum terbersit mau berhijrah, sempat berbicara, Robku, banyak sekali dosaku. A, B, C, D, E, F, G. Gimana pertanggungjawabannya? Pada saat itu keyakinan dalam diri Teteh tidak akan diampuni. Karena minimnya ilmu. Kita tidak kajian, kita tidak membaca Al-Quran. Karena ketidaktahuan bahwa pakemnya adalah, udah pasti nih aku masuk neraka. Padahal disitulah memang bekerjanya si syaiton. Tapi kan harus digarisbawahi. Iblis itu tidak mengajak kamu masuk ke neraka, tapi hanya menggoda. Di Al-Quran kan gitu. Saya hanya akan kugoda, tidak mengajak. Jadi ketika kamu nyemplung, itu pilihannya kita, yaitu hawa nafsu kita. Pada saat itu terpikir bahwa nggak akan diampuni. Ya udahlah, terlalu berat dosa-dosaku. Ya sudahlah, jilbabin aja dulu hatinya. Kita kadang denialnya seperti begitu. Jangan dululah ini atau apa segala macam. Ternyata kan kalau kita berdoa sering jilbabin hati, ntar ditutup sama Allah benar-benar yang nggak kebuka. Ya udah kututup, karena kan hijab itu kan ditutup. Jadi ditutup untuk tidak mendapatkan keberkahan atau hidayah dari Allah. Jadi sebetulnya pada saat itu akhirnya cari tahu pelan-pelan. Jadi proses hijrah itu
make sure jangan karena permintaan orang lain, jangan karena ikut-ikutan, jangan karena itu harus lahir daripada diri kita. Kita punya tanggung jawab, responsibility sama diri kita dan sama yang pencipta. Dimulainya dari mana? Pelan-pelan dulu aja. Apa nih yang kayak knowledge-nya dulu, pengetahuannya dulu. Kita start dulu agama yang dulu kita ini punten banget bukan tapi dari experience self ya. Awal-awal adalah ketika kayaknya nggak mungkin. Akhirnya cari tahu, ternyata sampai ada kisah yang bunuh sampai 100 orang di zaman dulu itu kan ketika bertaubat Allah hapus semua dosanya. Ketika membuka itu Al-Quran, Allah tuh Maha Pengasih. Kenapa jadi Asmaul Husna 99? Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Mengampuni siapapun yang bertaubat. Tidak ada dosa yang tidak terampuni. Harus bertaubat dulu. Jadi prosesnya adalah bahwa yakini apapun dosa yang dulu itu pasti Allah ampuni. Dan itu ada prosesinya. Jadi memang sekarang mulai dari sholat taubat aja dulu. Pertama sholat taubat, dari situ nggak mudah. Kalau misalkan tahajud juga 2 rakaat aja dulu. Kalau misalnya tengah malam nggak sanggup, ya dari misalkan kayak abis isya, ya sholat taubat abis isya itu sebelum tidur tuh minimal sholat taubat aja deh, kita nggak usah ngomong dulu tahajud deh gitu. Kan setiap orang itu pasti intunya itu beda-beda. Senangnya itu ada yang senang wirid, ada yang senang baca Al-Quran. Nah kita tauin diri sendiri apa nih yang aku suka, itu yang terus dituju. Orang yang sedang zikir terus zikir, orang yang sedang Al-Quran senang. Jadi Allah tuh kasih mobil, kendaraan nih untuk kita menuju ke hijrah itu. Ada yang senang untuk ke kajian, ada yang senang nonton YouTube kajian-kajian, ada yang wirid. Itu kita cari, semua orang beda-beda. Makanya kan kita orang ini senangnya sunnah. Dia betul-betul yang kayak duhanya, ya qobliyah subuh apa semua. Jadi Allah tuh ngasih di semua makhluk ciptaannya itu kasih gitu, kita sebagai manusia. Pelan-pelan rasakan, dan betul-betul adalah doa itu adalah senjata buat kita. Minta pertolongan sama Allah, Robku bimbing hamba untuk bisa berjalan menuju menjemput hidayah dan menjadi mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Rasulullah Muhammad. Jadi terus dengan dorong itu pelan-pelan. Aku pun butuh 2 tahun untuk akhirnya Safi berhijab. Jadi tidak usah terburu-buru, tidak usah tergesa-gesa. Dimulai dari belajar, lingkungannya juga. Ada teman yang agamanya baik, deketin. Minimal kecipratan tuh Neng. Karena kan itu habit, itu tertuang di Al-Quran. Dengan siapa kamu bergaul, dari situlah kamu akan, dengan minyak wangi akan wangi. Iya. Dengan istilahnya itu sudah tertuang, sebetulnya tertuang semua di Al-Quran, dan itu betul. Jadi pelan-pelan dari situ nanti Allah gerakan. Jadi prosesnya itu nggak yang tiba-tiba langsung syok nanti. Tiba-tiba. Bukan berarti berhijab ya. Jadi berhijab itu benerin dulu nih dari yang mungkin biasanya sholatnya bolong-bolong. Dirajin. Itu aja dulu. Karena sholat kan nggak bisa diwakilkan. Gitu. Jadi pelan-pelan aja. Ada temen yang soleh deketin. Mulai tuh saring-saring. Awalnya pasti nggak usah terburu-buru. Gak usah terburu-buru, pelan-pelan aja. Insya Allah nanti Allah bukakan. Oke. Oke Teteh, aku mau nanya lagi, udah beli baju lebaran belum? Baju lebaran kayaknya ya, kalau sekarang itu karena aku sukanya warna putih, jadi kayaknya pakai yang tahun lalu juga nggak apa-apa, nggak begitu. Tapi kalau makanan iya. Tapi aku mau kasih tahu kalau misalkan lagi cari baju lebaran buat keluarga. Ada apa tuh? Ini beli baju ini. Gimana sih ini? Ini tuh Cara Sari dari Tika Ramlan, tahu kan? Tika tolong kirim ke Teteh ya. Ya todong ya. Tukang nama gyoza mau. Tuh kan. Jadi buat teman-teman Lollipop yang lagi nonton, kalau lagi cari baju lebaran, boleh banget nanti Teteh spill deskripsinya ya di video ini. Oke, bagus kan Teh? Bagus banget ini Bagus Neng. Kan? Dan yang penting kan nyaman. Jadi kita sehari nanti gelebir-gelebir. Biar gak gerah juga, kan bahannya enak banget. Iya dong. Oke, kalau gitu sebelum kita tutup, kata-kata hari ini. Siapapun yang mengejar cintanya Allah, jadi perjuangkan. Jangan menyerah. Allah pasti bukain jalan. Mulai dari sekecil apapun. Karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Memberi petunjuk. Yuk pulang yuk.
Oke, terima kasih Itu Teteh nggak apa-apa ya, Haturnuhun. bahasa gitu aja Nggak apa-apa. sami-sami. Ya ampun udah berbagi cerita ya di sini. Dari yang jujur tentang berproses, Iya. berhijrahnya, tentang jatuh bangunnya, dan tentang keberanian untuk pulang ke diri sendiri ya. Iya. Ramadan mengingatkan kita bahwa hidup tuh gak selalu tentang jadi sempurna. Tapi tentang terus belajar, memperbaiki niat dan melangkah pelan-pelan dengan hati yang lebih lembut. Buat kamu yang lagi mendengarkan, kalau perjalananmu hari ini terasa berat, semoga nih ya obrolan hari ini bisa jadi teman kamu bukan untuk menghakimi tapi untuk menemani. Iya. Kalau hidup kamu di bulan Ramadan ini diibaratkan satu kata apa sih? Boleh komen ya. Dan juga boleh komen di kolom komentar. Semoga Ramadan ini gak cuma berlalu tapi benar-benar singgah di hati kita dan mengubah kita. Aku Teh Kitty pamit undur diri dan bersama Teh Selfie juga pamit undur diri. Ketemu lagi di Lollipop, Love, Life, and Podcast di episode berikutnya. Tetap sebarkan cinta dan kebahagiaan. Assalamualaikum.